Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu ilmu kalam dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan materi tentang pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Sebelumnya, kami dari kelompok 5A yang beranggotakan Sinta Rizkiatus Salamah, NIM 2141104020015, saya sendiri sebagai moderator. Faiz Lafif, NIM 2141104020089 sebagai pemateri, dan Siti Nur Mas'udah, NIM 2141104020090 sebagai pemateri. Selanjutnya, penyampaian materi kepada para pemateri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Mas'udah, NIM 214110402090. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam. Istilah ilmu kalam terdiri dari dua kata, ilmu dan kalam. Kata ilmu dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, sedangkan kalam adalah bahasa Arab yang berarti kata-kata. Walaupun dikatakan ilmu tentang kata-kata, namun ilmu ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan ilmu bahasa. Ilmu kalam menggunakan kata-kata dalam menyusun argumen-argumen yang digunakannya. Oleh sebab itu, kalam sebagai kata bisa mengandung arti perkataan manusia, bisa pula perkataan Allah. Dengan demikian, secara definisi atau ta'rif ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid. Kata tauhid mengandung arti satu atau esa. Masalah keesaan Tuhan dalam pandangan Islam sebagai agama monoteisme merupakan masalah pokok dalam akidah, dan masalah ini pula lah yang menjadi pembahasan terpenting dari ilmu tauhid. Yang kedua yaitu pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh. Pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh yang pertama yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Abduh sebagaimana yang diakuinya, yaitu satu, membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana hak salaf al-ummah atau ulama sebelum abad ke-3 Hijriah. Sebelum timbulnya perpecahan, yaitu memahami langsung dari sumber pokoknya Al-Quran. Yang kedua yaitu memperbaiki gaya bahasa, baik digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintah maupun dalam tulisan-tulisan media massa. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. B. Kebebasan manusia dan fanatisme. Menurutnya, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alami yang ada dalam diri manusia. C. Sifat-sifat Tuhan. Dalam risalah, ia menyebut sifat-sifat Tuhan mengenai masalah apakah sifat itu termasuk esensi Tuhan yang lain, menjelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. D. Kehendak mutlak Tuhan, karena yakin akan kebebasan dan kemampuan manusia. D. Kehendak mutlak Tuhan, karena yakin akan kebebasan dan kemampuan manusia. Tuhan tidak bersifat mutlak. E. Keadilan Tuhan, karena memberikan daya besar pada akal dan kebebasan manusia. Abduh mempunyai kecenderungan untuk memahami dan meninjau alam bukan hanya dari segi kehendak mutlak Tuhan, melainkan juga dari segi pandangan dan kepentingan manusia. F. Melihat Tuhan. Orang yang percaya pada Tanzih sepakat mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat digambarkan ataupun dijelaskan dengan kata-kata. Kesanggupan melihat Tuhan dianugerahkan hanya kepada orang-orang tertentu di akhirat. G. Perbuatan Tuhan, karena berpendapat bahwa ada perbuatan Tuhan yang wajib. Abduh sepaham dengan Mu'tazilah dalam mengatakan bahwa wajib bagi Tuhan untuk berbuat yang terbaik untuk manusia. Yang selanjutnya yaitu pemikiran kalam menurut Muhammad Iqbal. Yang pertama yaitu hakikat teologi. Secara umum beliau melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan, mendasarkan pada esensi tauhid. Yang kedua yaitu pembuktian Tuhan. Dalam membuktikan eksistensi Tuhan, beliau menolak argumen kosmologis maupun ontologis. Beliau juga menolak argumen teleologis yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur ciptaannya dari sebelah luar.
Yang ketiga yaitu jati diri manusia. Faham dinamisme yang berpengaruh besar terhadap jati diri manusia. Yang keempat yaitu surga dan neraka. Menurut keadaan, bukan tempat, gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam Al-Quran adalah penampilan-penampilan kenyataan batin secara visual, yaitu sifatnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.